Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khair Najwa dengan NIM C1021001. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi yang berjudul metode riset dengan dosen pengampu Bapak Dr. Wirmi Eka Putra, SEMSI. Yang pertama, yaitu apa yang dimaksud dengan riset. Riset dapat disebut sebagai suatu usaha yang sistematis untuk mengatur dan menyelidiki masalah, serta menjawab pertanyaan yang muncul dan terkait dengan fakta, fenomena, atau gejala dari masalah tersebut. Istilah riset akuntansi keperilakuan. Istilah riset sendiri merupakan penyelidikan yang hati-hati dan kritis dalam mencari fakta maupun prinsip. Motivasi dan tujuan riset. Motivasi seseorang melakukan riset mungkin merupakan keinginan yang timbul dari dalam dirinya untuk memecahkan berbagai masalah maupun persoalan yang ada. Secara spesifik, terdapat 5 tujuan spesifik dari suatu riset, yaitu menggambarkan fenomena, menemukan hubungan, menjelaskan fenomena, memprediksi kejadian di masa mendatang, dan melihat pengaruh satu atau lebih faktor terhadap satu atau lebih kejadian. Manfaat dan pentingnya riset. Yang pertama, dalam riset akuntansi keperilakuan, terdapat beberapa pernyataan tentang manfaat dan pentingnya riset di bidang ini. Memberikan gambaran terkini terhadap minat khusus dalam bidang baru yang ingin diperkenalkan. Yang kedua, membantu mengidentifikasi kesenjangan riset untuk meninjau dengan membandingkan dan membedakan keinginan riset melalui sub bidang akuntansi seperti akuntansi keuangan, audit, akuntansi manajemen, sistem informasi akuntansi, pasar modal, maupun perpajakan. Memahami replikasi. Replikasi merupakan gabungan dari kata duplikasi dan repitasi. Terdapat beberapa alasan logis mengapa harus melakukan replikasi. Yang pertama, menguji temuan umum riset. Yang kedua, menguji validitas temuan riset dengan populasi berbeda. Yang ketiga, menguji kecenderungan atau perubahan waktu. Yang keempat, menguji temuan penting menggunakan metodologi yang berbeda. Mengenali masalah. Riset umumnya mencakup 2 tahap, yaitu penemuan masalah dan pemecahan masalah. Penemuan masalah dalam riset meliputi identifikasi bidang masalah, penentuan atau pemilihan pokok masalah, dan perumusan atau formulasi masalah. Jenis masalah. Berikut beberapa jenis masalah dalam riset akuntansi keperilakuan yang selanjutnya membutuhkan penyelesaian. Yang pertama, masalah-masalah yang ada saat ini di berbagai subbidang akuntansi keperilakuan yang memerlukan penyesuaian. Yang kedua, area-area tertentu dalam subbidang akuntansi keperilakuan yang memerlukan pembenahan atau perbaikan. Yang ketiga, persoalan-persoalan teoritis yang memerlukan riset untuk menjelaskan atau memprediksi fenomena. Yang keempat, pertanyaan riset yang memerlukan jawaban empiris. Menyatakan dasar permasalahan. Dalam permasalahan dimulai dari usaha untuk mengembangkan pertanyaan-pertanyaan keperilakuan dengan memerinci pertanyaan dasar ke dalam pertanyaan-pertanyaan yang lebih khusus. Sumber penemuan masalah. Sumber penemuan masalah dalam riset akuntansi keperilakuan dapat ditelusuri dari berbagai aspek. Secara umum, sumber penemuan masalah pada bidang ini dikelompokkan ke dalam 2 faktor. Kesalahan umum dalam penemuan masalah. Periset mengumpulkan data tanpa rencana atau tujuan riset yang jelas. Periset memperoleh sejumlah data dan berusaha merumuskan masalah riset sesuai dengan data yang tersedia. Periset merumuskan masalah riset dalam bentuk yang terlalu umum dan ambigu sehingga menyulitkan interpretasi hasil dan pembuatan kesimpulan riset. Periset menemukan masalah tanpa terlebih dahulu menelaah hasil riset sebelumnya dengan topik sejenis sehingga masalah riset tidak didukung oleh kerangka teoritis yang baik. Periset memilih masalah riset yang hasilnya kurang memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori atau pemecahan masalah praktis. Memahami teori. Yang pertama, konsep. Yang kedua, konstruk. Variabel riset. Variabel independen dan variabel dependen, variabel moderasi, dan variabel intervensi. Penggunaan proporsi dan hipotesis. Proporsi didefinisikan sebagai suatu pernyataan tentang konsep yang dapat dipertimbangkan. Sementara itu, hipotesis didefinisikan sebagai jawaban sementara terhadap permasalahan yang dipertanyakan. Kriteria hipotesis. Hipotesis harus berupa pernyataan yang mengarah pada tujuan riset. Hipotesis harus berupa pernyataan yang dirumuskan dengan maksud untuk dapat diuji secara empiris. Hipotesis harus berupa pernyataan yang dikembangkan berdasarkan teori-teori yang lebih kuat dibanding dengan hipotesis saingan. Jenis hipotesis. Pada dasarnya, hipotesis dirumuskan untuk menggambarkan hubungan antara 2 variabel, yaitu variabel independen dan variabel dependen. Pemilihan data atau sampel riset. Populasi. Populasi juga merupakan keseluruhan kumpulan elemen yang berkaitan dengan harapan peneliti dalam mengambil beberapa kesimpulan. Yang kedua, sampel. Sampel merupakan bagian dari jumlah maupun karakteristik yang dimiliki oleh populasi dan dipilih secara hati-hati dari populasi tersebut. Yang ketiga, mengapa menggunakan sampel? Terdapat beberapa alasan untuk melakukan pengambilan sampel, antara lain biaya yang murah, akurasi hasil yang lebih baik, kecepatan pengumpulan data, dan ketersediaan elemen populasi. Sumber dan metode pengumpulan data. Yang pertama, ada jenis data.
jenis data, yaitu data subjek, data fisik, dan data dokumenter. Yang kedua, sumber data. Ada data primer dan data sekunder. Validitas dan keandalan. Validitas. Ada beberapa jenis validitas. Yang pertama, validitas isi. Ada dua jenis kriteria yang berhubungan dengan validitas, yaitu validitas prediktif dan validitas konkuren. Yang kedua, keandalan. Aspek lain dari keandalan adalah akurasi dan instrumen pengukuran. Metode pengumpulan data. Data primer dapat dikumpul dengan mengamati perilaku serta melakukan survei atau eksperimen laboratorium. Memilih responden. Langkah pertama dalam memilih responden adalah menentukan populasi. Setelah populasi ditentukan, peneliti menentukan suatu sensus atau suatu sampel. Sampling probabilitas dan non-probabilitas. Ada dua jenis desain sampling, yaitu sampling probabilitas dan sampling non-probabilitas. Instrumen riset. Pengembangan kuesioner atau pencarian instrumen merupakan langkah lain yang penting dalam proses riset. Menjamin kerjasama responden. Ada beberapa teknik yang dapat menghasilkan tingkat respon yang tinggi. Pertama, sebelum wawancara dengan seorang responden, peneliti seharusnya mengirimkan surat yang menjelaskan tujuan umum dari wawancara tersebut, dan responden dapat menghubungi mereka melalui telepon untuk membuat janji wawancara. Menjamin validitas dan keandalan jawaban. Para peneliti seharusnya menentukan dasar keinginan informasi dan memilih format pertanyaan yang akan menyediakan informasi dengan sedikit pembatasan terhadap responden. Analisis data dan persiapan laporan. Analisis data dilakukan setelah peneliti mengumpulkan semua data yang diperlukan dalam riset. Peneliti biasanya melakukan beberapa tahap persiapan data untuk memudahkan proses analisis data. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dari kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.